adalah beberapa hal yang disunahkan di dalam Islam kalau kita mencintai seseorang, dikarenakan ketaatan orang tersebut. Pertama itu adalah memberitahu. Jadi kita mencintai seseorang, beritahu dia, aku mencintai engkau. Tapi ini catatannya sesama lelaki yang normal. Kalau lelaki sesama lelaki tapi tidak normal, ini jangan juga disampaikan begitu, nanti salah paham. Cintai, sebutkan, beritahu, saya senang sekali dengan Anda karena Allah, karena ketaatan. Bukan saya senang sekali dengan Anda karena Anda memberikan angpau. Nah, itu bukan karena Allah. Kemudian yang kedua, mendoakan. Nanti kita bahas satu-satu. Saling mengunjungi. Kemudian saling memberi dan membalas, membantu. Menampakkan perkara yang disukai. Jadi membuat teman senang. Tentunya senang dalam hal yang diridhoi Allah Ta'ala ya. Karena kita bahas di awal, cinta karena Allah ini landasannya adalah cinta kepada Allah. Sehingga tidak ada istilah cinta karena Allah tapi dalam sesuatu yang diharamkan Allah ya. Kemudian yang keenam, menemui dengan wajah berseri, membela ya. Kemudian melindungi kehormatan, kemudian memaafkan kalau ada uzur, ada kesalahan, menjaga amanah dan rahasia, dan juga menasihati. Ini semua dibahas di dalam kitab ini. Insya Allah kita uraikan sedikit demi sedikit, walaupun tidak semuanya, panjang ceritanya ini, hadis-hadisnya banyak. Harapannya apa? Kalau kita memang mengamalkan ini, bukan sekedar teori, kalau kita sesama pengemban dakwah ya, tentunya bisa saling menyokong dakwah ini ya, kalau dibarengi dengan sikap-sikap ini. Ini kadang sesama pengemban dakwah, sama dai, saling ndak sinkron hatinya itu. Ada kecemburuan. Ini kok banyak dapat undangan, yang ini kok ndak. Ini kok banyak yang viral, kok ini ndak. Kadang muncul begitu. Akhirnya kemudian mencela sesama kaum muslimin. Padahal yang dilakukan adalah sama-sama melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka hati-hati kalau ada sikap-sikap seperti itu. Kita ulas satu persatu insya Allah. Yang pertama, memberitahu ya. Ayyukhbirahu wa yu'limahu bihubbihi iyyah. Hendaknya memberitahu tentang cintanya dia kepada orang tersebut. Ini insya Allah dengan diberitahu akan semakin merekatkan hubungan itu. Termasuk kalau kontak juga begitulah. Tentunya memang yang ikhlas dari dalam diri ya, tidak kemudian sekedar di bibir ya. Sebetulnya benci betul ya, cuma karena dia kaya kita ingin mengajukan proposal kemudian kita ucapkan kita mencintai karena Allah dan sebagainya. Jangan begitu, munculkan dari hati. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Al-Miqdam bil Ma'di Karib dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, idza ahabbar rajulu akhahu, kalau seseorang itu mencintai saudaranya, falyukhbirhu annahu yuhibbuh, hendaklah dia beritahu bahwasanya dia itu mencintainya. Beritahu. Juga diriwayatkan dari Anas bahwasanya seorang laki-laki ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lelaki lain lewat. Maka orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza. Wahai Rasulullah, aku senang orang itu. Baikan orangnya misalnya. Kadang kan kita begitu, senang. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'alam tahu? Apakah engkau sudah memberitahu dia? Ditanya Rasul kepada lelaki tersebut. La, kata orang tersebut enggak. Ya. Maka Rasul kemudian katakan, a'limhu, beritahu dia. Falahikahu, kemudian lelaki ini menyusul orang yang tadi dia katakan dia lihat, ya aku senang dengan orang itu. Kata Rasulullah, susul dia, beritahu. Maka kemudian ya sahabat ini menjumpai orang yang dia temui tadi, kemudian mengatakan, inni uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Maka lelaki tersebut mengatakan, mendoakan balik, ahabbakalladzi ahbabtani lah, semoga Allah mencintai engkau, yakni zat yang telah menjadikan engkau mencintai aku karenanya, semoga juga mencintai engkau. Ini ungkapan yang bagus ya. Tentunya
harus dimunculkan memang dari betul-betul perasaan, bukan sekedar di bibir, ya. Dan kita tahu bahwasanya yang orang yang laki-laki yang kita katakan tadi bukan gay, ya, bukan orang yang agak menyimpang, ya, kecenderungannya bahaya kalau kita sampaikan ini, ya. Dia kemudian bisa jadi berbalik, ya, minta cipika-cipiki. Bahaya kalau begitu, hindari, ya. Cukup bersikap baik begitu saja, nggak usah kita sampaikan ini, apalagi juga kepada lawan jenis, nggak perlu ini, karena ini hadisnya konteksnya lelaki dengan lelaki normal. Kalau lelaki dengan lelaki yang ada syahwatnya, hindari. Lelaki dengan perempuan juga begitu, ya. Kecuali dengan istrinya, nah ini boleh, ya, bolak baliknya nggak apa-apa. Bahkan kadang dengan istri jarang, ya, I love you jarang. Ya, mungkin pengantin baru aja, kalau sudah lama-lama ini sudah tidak ada kata-kata romantis, padahal itu perlu juga, ya, perlu. Kemudian dari riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, ma tahabba rajulani fillahi qat, tidaklah dua orang lelaki itu saling mencintai karena Allah. Ini termasuk juga dua wanita sebetulnya, ya, wanita dengan wanita, intinya cinta karena Allah. Illa kana afdalahuma asyadduhuma hubban li sahibih, melainkan yang paling afdol dari dua orang itu adalah orang yang cintanya lebih dari temannya tadi. Ada si A dengan si B. Si A mencintai ini levelnya 90. Si B ini level cintanya 70. Maka yang lebih afdal itu yang cintanya yang 90 itu. Seandainya cinta itu ada levelnya, ya. Ini diantara keutamaan, ya, mudah-mudahan Allah tumbuhkan, ya, diantara doa yang ma'thur kan juga Rasulullah dalam doanya ini, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau cinta kepada Engkau dan cinta orang yang mencintai Engkau. Ini patut dan kita upayakan. Kemudian yang berikutnya sunnah. Kalau tadi sunnah memberitahu, ini sunnah tidak memberitahu tapi mendoakan. Tidak memberitahukan doa. Kalau doa diberitahu nih, di SMS-in, saya doakan begini-begini, bagus juga. Tapi bagus lagi didoakan, tidak usah diberitahu. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib. Siapa yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, maknanya adalah fi ghaibatil mad'ulah, dalam kondisi yang didoakan itu tidak ada. Jangan kita doakan orang lain, di depan kita doakan, kita sebut dosa-dosanya, kemudian kita doakan, mudahan Engkau ampuni ya Allah kesalahan orang ini. Nah itu bisa tersinggung orang. Walaupun doakan itu baik, tapi doa terbaik itu doa saat tidak di depannya. Wa fi sirrihi, dan dalam rahasia atau kondisi dia sendirian, tidak terang-terangan mendoakannya. Jadi didoakan di sholat malam kita, atau setelah sholat kita doakan saudara kita sebut namanya, lebih bagus lagi. Ya, tidak usah diberitahu, tidak usah. Biar Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahukan. Mudah-mudahan Allah dekatkan hati itu. Termasuk juga kita punya kontakan, ada ulama, ada apa yang kita sangat senang dengan beliau misalnya, didoakan. Guru-guru kita. Kalau tidak bisa nyebut satu-satu, didoakan secara umum, ya. Kita sebut wa masyayikhina misalnya, dan guru-guru kami. Kita punya murid, kita sebut misalnya wa talamizina, dan murid-murid kami. Sebutkan, ya, yang mungkin ada kekhususan sambil disebut namanya. Maka doa seperti ini, ya, qalal malakul muwakkalu bih, maka malaikat yang bertugas menjaga dia itu mengatakan amin. Jadi diaminkan malaikat, walaka bimislin, dan engkau mendapatkan apa yang semisal apa yang engkau doakan kepada saudaramu. Ini hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda. Ummu Darda itu berkata, dari Sayyidi, tuanku, ini panggilan untuk suami beliau yakni Abu Darda. Abu Darda yang mendengar
hadis ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagusnya begitu. Doakan. Ini mohon doa juga dari para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan kita segenap kru ya, host kita ini juga siapa saja didoakan. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Yang kedua, Allah berikan kelapangan dalam kehidupan di dunia ini dan di akhirat kelak lebih penting lagi. Didoakan. Kita juga doakan semoga para pemirsa ya, siapa saja yang menyimak ini dan juga kerabat semuanya, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan di dalam mendapati jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa malaikat al-muwakkal itu? Tiap diri ini sebetulnya dijaga oleh malaikat. Ada 4 malaikat pagi, siang, ada 4 malam. Di dalam riwayat yang lain itu bahkan 20. Ini di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Bagi manusia itu ada mu'aqibat. Ini malaikat-malaikat yang menyertai di depan maupun di belakangnya. Yahfazunahu min amrillah. Yang malaikat ini menjaga manusia dengan perintah dari Allah Ta'ala. Jadi tidak perlu takut hidup itu sebetulnya karena Allah telah memberikan penjaga masing-masing. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, yahfazunahu minal aswa'i wal hadisat. Menjaga manusia dari keburukan dan bencana-bencana. Sehingga mungkin kita banyak ada kejadian yang kok masih selamat. Saya beberapa kali itu jatuh dari motor dulu, tapi masih selamat. Ada yang jatuh sekali langsung kelindes mobil, meninggal. Ya karena apa? Ada penjagaan dari Allah Ta'ala. Tetapi ketika Allah sudah menetapkan ini wafatnya begini, ini kecelakaannya begini, sudah ketetapan Allah, maka malaikat tidak jaga lagi. Dibiarin begitu. Dan di sini ada 4 ya. Ada malaikat yang menulis kebaikan, ada malaikat yang menulis keburukan ya, di sebelah kiri yang buruk, kanan yang baik. Kemudian 2 malaikat yang lain itu menjaga dia. 1 di belakang, 1 di depannya. Sehingga orang ini, manusia itu baina arba'ati amlakim bin nahar, dia itu ada di antara 4 malaikat penjaga di siang hari, wa arba'atin akharina bil lail, dan 4 malaikat yang lain pada waktu malam hari ya, yang gilirannya begitu. Ini di tafsir Ibnu Katsir. Dan malaikat ini mendoakan ketika kita berdoa untuk saudara kita juga, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim tersebut. Saudaraku sekalian rahimakumullah. Terus yang sunnah berikutnya itu adalah bukan hanya mendoakan, juga sunnah minta doa. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Sayyidina Umar bin Khattab itu minta izin kepada Nabi untuk umrah, maka Rasulullah mengizinkan. Sayyidina Umar kemudian mengatakan, la tansana ya akhi min du'aik. Jangan engkau lupakan kami wahai saudaraku di dalam doa-doa engkau. Jadi Umar ini senang betul mendengar Rasulullah itu minta didoakan begini. Senang sekali. Disebut ya akhi juga bagus ya. La tansana ya akhi min du'aik. Jangan engkau lupakan kami wahai saudaraku di dalam doa-doa engkau. Ini ungkapan permintaan yang baik. Berikutnya yang mesti disunahkan juga itu adalah ayyazurahu wa yujalisahu wa yuwaswilahu wa yubadzilahu fillah. Hendaklah mengunjungi ya, duduk menyambung silaturahim dan membantu karena Allah, bukan karena yang lain. Ini dalam hadis ana rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ini riwayat Imam Muslim ya. Seorang lelaki dia mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah kemudian mengirim malaikat untuk mengikuti lelaki ini. Falamma ata alaihi qala aina turid. Maka ketika malaikat ini menjumpainya, dia berkata kepada laki-laki tadi, engkau mau kemana? Jadi ini zaman dulu malaikat kadang bisa nyamar jadi orang.
bertanya, engkau mau kemana? Maka lelaki ini mengatakan, uridu akhalli fi hadhil qaryah. Aku ingin ketemu saudaraku di kampung ini. Jadi ini hal yang kadang agak jarang sudah di masyarakat sekarang. Berkunjung ini loh. Sekedar berkunjung. Sekarang kalau berkunjung itu kadang ya ada, baru ketika ada keperluan bisnis atau apa baru berkunjung. Kalau enggak jarang berkunjung. Maka malaikat tanya kepada lelaki ini, hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha? Apakah ada kesenangan atau ada bisnis yang engkau ingin kelola dengan lelaki tersebut, dengan saudara engkau ini? Ada hal apa yang menyenangkan? Ada bisnis apa? Maka dia katakanlah, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal. Tidak ada bisnis, tidak ada kesenangan apapun kecuali aku kunjungi itu karena aku suka, aku mencintai dia karena Allah azza wa jal. Jadi perjalanan kadang jauh, kalau kita mau mengunjungi seseorang niatkan ini. Kita senang dengan ketaatan orang itu, apalagi ada misi yang lain, ya, misi dakwah dan sebagainya. Jangan lupa pasang niat ini. Karena sebab dengan ini, ya, malaikat ini memberitahu, fa inni Rasulullah ilaik. Aku ini utusan Allah kepada engkau. Bi anallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fih. Ya, aku memberitahu bahasanya Allah itu mencintai engkau karena engkau mencintai dia, mencintai saudara engkau itu karena Allah. Dan Allah mencintai kita ini sesuatu yang mahal. Allah ridha kepada hamba ini sesuatu yang mahal sebetulnya. Tidak bisa ditebus dengan amal, tidak bisa. Tapi ini salah satu yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kita bisa memunculkan rasa cinta kepada saudara kita. Ya, ada apa istilahnya pengorbanan untuk berjalan, ya, kontak dan sebagainya. Karena Allah Ta'ala, maka itu jadi sebab Allah mencintai orang tersebut. Ini hal yang berat, mencintai dapat cinta dari Allah ini hal yang berat. Dan ini bisa diraih dengan amalan hati. Amalan hati yakni memunculkan rasa cinta. Karena kalau Allah tidak senang itu, meski amal banyak belum tentu selamat. Allah tidak ridho, celaka kita. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di Sahih Muslim, kalau ini di Musnad Imam Ahmad, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini dalam sebuah hadis qudsi menyatakan bahwasanya Allah berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fi. Kewajiban, ya, wajib kecintaanku ini kuberikan kepada orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fi. Ya, kewajiban aku mencintai orang yang saling mengunjungi karena aku. Ini luar biasa kalau dakwah ini bisa jalan seperti itu, ya. Tidak sekedar di podium tapi bisa berkunjung. Wa haqqat mahabbati lil mutabadzilina fi. Ya, dan kewajiban kecintaanku ini kepada orang yang saling membantu karena aku. Wa haqqat mahabbati lil mutawassilina fi. Dan kewajiban atas aku mencintai orang yang mereka saling menyambung silaturahim karena aku. Jadi ini satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita upayakan. Pekerjaan yang di hati ini, di hati. Kemudian yang berikutnya, di antara yang diperintahkan kalau mencintai seseorang itu adalah yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dia senang untuk membuat saudaranya senang. Senang saudaranya mendapatkan sebagaimana apa yang dia senangi. Ini dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Sudah kita bahas dulu di kajian Arba'in. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, hingga dia mencintai saudaranya itu sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Dia ingin saudaranya mendapatkan apa yang dia senangi. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Kemudian hadis yang lain di dalam riwayat Ibnu Hibban juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, kata Rasulullah, khairul ashabi indallah khairuhum li sahibi. Sebaik-baik teman, ya, di sisi Allah adalah yang terbaik
perilakunya kepada temannya. Wa khairul jirani indallah khairuhum li jarihi. Sebaik-baik tetangga menurut Allah itu adalah yang paling baik kepada tetangganya. Ini kayaknya di zaman sekarang agak mulai luntur ya. Mudah-mudahan kita bisa munculkan lagi ini sunnah-sunnah seperti ini. Dalam riwayat Imam At-Tabrani juga Rasulullah tegaskan la yazalullahu fi hajatil abd. Allah itu senantiasa memenuhi keperluan hambanya. Madama fi hajati akhi. Selama hambanya itu juga senantiasa memperhatikan keperluan saudaranya. Bahkan kalau kita lihat kita ingin anak kita seperti apa, maka perlakukan anak orang lain seperti yang kita inginkan itu. Itu di dalam Al-Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan dhi'afa. Di dalam tafsirnya itu salah satunya kalau ingin anaknya baik pelihara itu. Perbuat baik juga kepada anak-anak yatim. Kebaikan itu akan dibalas ya, di dunia maupun di akhirat dengan jenis dari amal itu. Makanya kalau ada anak kita dianiaya orang, hati-hati. Coba kita introspeksi. Jangan-jangan kita juga pernah berlaku zalim kepada anak orang lain. Kita mendidik anak orang lain dengan baik-baik, niatkan juga agar anak kita juga mendapatkan bimbingan ya, jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hajat orang kita bantu, Allah akan membantu terpenuhinya hajat-hajat kita.